Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan, amin. Semoga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean nggih, Mbak. Muga-muga majikan sampean juga tambah baik, tambah sayang karo sampean, gajine ben iso tambah. Amin ya robbal alamin. Pokoknya muga-muga sampean dapat gaji berkah selalu. Amin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah kasus, Mbak. Dimana kasus ini adalah kasus curhatan salah satu teman kita yang baru pertama kali kerja ke luar negeri dan tujuannya adalah negara Hong Kong. Jadi apa yang terjadi dengan kasus beliau, apa yang terjadi dengan kerjaan beliau, Mbak silahkan nanti disimak sampai habis hanya di channel ini. Oke, iki namanya Mbak Siti. Beliau belum pernah kerja ke luar negeri. Jadi pas lulus SMA, beliau iki di Indo setahun 2 tahun, Mbak. Kemudian setelah 2 tahun rehat lulus SMA, Mbak iki berangkatlah ke luar negeri. Dan tujuan pertama kali kerja ke luar negeri itu adalah Hong Kong. Jadi itu kenapa Mbak Siti iki umurnya 20-an lebih waktu itu. Nah, ketika dia iki berangkat ke Hong Kong, dia iki jawabnya jaga 2 anak, Mbak. Jaga 2 anak, di situ ada Dadai, ada Sinsang, 2 anak. Jadi satu rumah majikannya ada 4, ditambah lagi 1, berarti 5 ya. Satu rumah ada 5 orang termasuk Mbak Eki Siti iki. Mbak Eki bahasane enggak lancar. Jadi agak kesulitan dalam bahasa. Majikan Dadai sama Sinsang iki sejak awal sudah cerewet, Mbak. Ditambah iki bahasane Mbak Siti kurang, jadi tambah cerewet, Mbak. Biasanya kan nek pemane kita kerja neng luar negeri, sing cerewet majikan laki, nanti majikan perempuan baik. Nanti kalau majikan laki cerewet, majikan perempuan kadang-kala baik. Tapi Mbak Siti ki majikan dua-duanya cerewet dan anak iki tukang wadulan. Dan iki Mbak Siti nggak nyaman kerja di situ. Apalagi ditambah, Mbak, majikan laki-laki sama majikan perempuan iki beda, Mbak, di dalam mengajari. Menyuruh pun beda. Jadi Mbak Siti ki bingung harus mengikuti apa kata Dadai, apa harus mengikuti kata majikan laki-laki atau Sinsang. Sampean pasti pernah kan, Mbak, Mbok Masyo udah lama di Hong Kong, tapi ada nih majikan yang menyuruh sampean, yang mengerjakan sampean berlawan arah dengan majikan satunya lagi. Contoh nih, Mbok sampean menyuruh sampean meletakkan botol ini gini. Nanti majikan laki-laki menyuruh sampean meletakkan botol terbalik, Mbak. Nah, sampean sudah menaruh balik gini. Nanti majikanmu perempuan tahu nih kalau botolnya kami gini, nanti pasti marah lagi. Aku kan udah bilang sama kamu ya, kong cola tim kele pai kamyong. Padahal itu perbuatannya Sinsang. Tapi majikannya perempuan iki mengira sampean yang salah naruh kembali, sampean yang membandel. Disuruh kayak gini malah sampean balikan gini. Padahal yang balikan ini adalah majikan laki-laki, tapi majikan perempuan menyalahkan Anda. Sampean udah bilang bukan saya, Cece bukan saya, Dadai bukan saya. Tapi tetap aja kamu yang dituduh, Mbak. Nah, sama seperti Mbak Siti ini, Mbak Siti iki juga seperti itu, Mbak, kondisinya. Antara Sinsang sama Dadai kui beda, Mbak, aturannya. Beda, Mbak, cara untuk meletakkan sesuatu. Mbak Siti bingung. Alhasil apa ya, setiap kali dia beda itulah dia dapat makian, dapat marahan. Kalau sampai salah ngambil barang, salah naruh barang, kerjaan salah, apa yang ada di samping bose kui pasti dilempar nih, Mbak.
kepada Mbak Siti. Contoh sampean Mbak Siti ki salah nih ngambil barang, adanya toples Brambang ini, ya dilemparkan Brambang nanti ndak toples Brambang ini kepada Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ki kaget Mbak mengalami yang namanya kekerasan ini. Dan dari yang awalnya cuman merendahkan, ngata-ngatain macem-macem fisiknya dia, kemudian ngatain sampai wong Indo ki, oh cece ki, ngene ki, jadi ngata-ngatain hal yang buruk. Iki jadinya tidak hanya ngatain yang buruk-buruk tadi, tapi juga kekerasan Mbak, sudah ke fisik. Jadi ya suka nampar ini, suka kayak gini, suka ngelempar barang sesuatu apa yang ada di dekat bosi kui. Nah, mendapati kasus yang namanya ngerendah nih, leceh nih, sama kekerasan secara fisik, Mbak Siti lapor Mbak sama agensi. Agensi, aku kerja di sini, selalu saja aku dilempar barang, aku disiwit, aku ditapuk. Jadi intinya Mbak Siti sudah ngomong sama agensi mengenai kondisi dia kerja di tempat majikan. Sampai ceritain Mbak sedetail-detailnya sama Mbak Siti. Sampai ngerti tanggapannya agensi kui apa? Tanggapannya agensi disuruh diam dan menurut. Dan bahkan menyuruh si Mbak Siti sampai selesai potongan baru nanti boleh keluar. Padahal potongannya Mbak Siti masih 4 bulan lagi Mbak. Jadi di situ 2 bulan, kalau dia masih berterus bertahan, berarti di situ kurang 4 bulan lagi baru selesai potongan. Sedang mati kan? Karena apa? Sudah keterlaluan bos ini. Karena mendapati setiap hari dia menghadapi kasus-kasus yang namanya rendah nih, kemudian kekerasan secara fisik. Iki Mbak Siti iki sampai kabur dan kemudian lapor ke organisasi Mbak. Ya akhirnya apa? Saat ini kasus Mbak Siti ditangani oleh organisasi. Nah, dari kasus Mbak Siti ini kita belajar kan kawan. Sampean bahasa kuwi penting. Sampean belajar yang PT utamakan yang namanya bahasa. Karena dengan sampean pinter ngobrol, pinter nyauri, terus dikongkon sama majikanmu, sampean bisa mengambilkan apa yang dimau oleh majikan. Jangan sampean disuruh ngambil tisu, sampean ngambil garpu, sampean disuruh ngambil tahu, sampean malah ngambil celana dalam majikan. Akhirnya majikan marah sama sampean. Tapi sekalipun sampean salah, majikan tidak boleh Mbak melakukan yang namanya kekerasan fisik terhadap PRT-nya. Akhirnya iki tuntutan terhadap majikan yang telah melakukan hal-hal sejahat tadi sama Mbak Siti. Oke, iki kasus yang pertama. Intinya sama harus berani kalau seandainya menghadapi kasus-kasus seperti Mbak Siti ini, khususnya bagi adik-adik yang baru bekerja di Hong Kong ya. Ya, iki kasus kedua Mbak. Sama ingat nggak channel iki kemarin membahas tentang kasus di mana ada warga lokal laki-laki sing umure 34 ngerampok Hang Seng. Sampean pasti ingat kasus iki. Nah, kemarin laki-laki iki baru ketangkep Mbak. Nah, ketangkepnya iki ketika dia iki mau meninggalkan Hong Kong menuju Shenzhen. Nah, proses untuk melarikan diri iki lebih unik Mbak. Dimana setelah dia ngerampok, kemudian dia naik mobil, kemudian dari situ dia iki berhenti mobilnya untuk ganti baju. Jadi tadinya kan memakai baju putih, iki ganti baju warna hitam. Setelah dia ganti baju, kemudian kendaraan dia warna hitam, iki menuju Shenzhen, Mbak. Nah, ketika menuju Shenzhen, di situ dicegat sama imigrasi Shenzhen sana, kemudian dikembalikan Mbak ke Hong Kong. Di Hong Kong, gue sudah ditunggu polisi. Nah, setelah dia dibawa ke kantor polisi, di situ ternyata ada yang terlibat selain laki-laki lokal umur 34 tahun ini, yaitu pacarnya sendiri.
sing umurnya 25 tahun. Jadi laki-laki iki nganggur, Mbak. Punya perumahan di Hong Kong. Di perumahan itu ada kakak perempuannya, kemudian ada dia, dan juga ada pacarnya dia. Sedangkan pacarnya dia ini seorang penulis. Nah, ketika dia nganggur, nggak punya pendapatan, pengen punya duit yang banyak, akhirnya dia tuh ngerampok di Bank Hang Seng, daerah Satin sana. Nah, setelah si cowoknya iki berhasil ngerampok kabur, ternyata iki Mbak didukung oleh pacar ceweknya juga yang menunggu kedatangannya cowoknya iki ke Shenzhen Cina sana. Tapi sebelum masuk keluar dari Shenzhen, ini sudah ketangkep ke imigrasi sana, Mbak. Tidak mendapati pacarnya kembali ke Cina. Iki si ceweknya iki pulang, Mbak, ke Hong Kong. Nah, pulang ke Hong Kong ke flat cowoknya barulah ketangkap si cewek ini. Jadi intinya di dalam kasus iki konon katanya ceweknya juga terlibat di perampokan itu. Jadi sekali lagi ketangkep kan kawan, karena kita tahu wong di Hong Kong kuwi CCTV di mana-mana ya. Jadi ketika perampok kuwi melarikan diri menaikkan mobil, secara otomatis di mana-mana CCTV menangkap pergerakan mobil tersebut. Jadi saat ini dia mendekam ke penjara untuk kasus selanjutnya. Semoga dengan adanya pembahasan dua kasus ini menambah wawasan kawan-kawan semuanya, menambah informasi kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.